Pada kalender Selasa 22 April 2025, saya dinyatakan tetap berstatus sebagai alibi utama untuk protokoler pengalaman perkara supernatural sosial masyarakat. Kendati pun juga saya berstatus sebagai korbannya sesungguhnya. Kami dalam perkara tersebut. Konteks ini tetap terhubung, menyatakan atas nama kalangan Indonesia, termasuk juga internasional, pemerintah maupun juga oknum kepolisian sepertinya membingungkan juga sebenarnya, karena konteks ini memang supernatural metode. Dan demikianlah saya harus menyelenggarakan pelaporan ataupun memprotokolerinya. Sejak semalam sebenarnya saya sudah terhubung, ancaman masih, dan juga pengakuan yang menyatakan menegasikan ataupun mencibir tentang konferensi pelaporan internet 666 Irwan Khan Discovery ini. Keterkaitan perkara ISIS internasional yang dinyatakan sebenarnya sangat mendeskripsikan sekali atas nama internet ID 666 Irwan Khan Discovery ini, karena menyangkut kelompok mereka ini terhadap juga kepolisian Indonesia, kurang lebih seperti itu sepertinya, kalangan oknum ataupun polisi lokal seperti itu, yang mana saya dinyatakan Amerika sebenarnya di Indonesia ini. Dan serta-merta juga konteksnya menyanggah ataupun membantah tentang klaim perseteruan BUMN kepada Bapak Adi Bana Merdeka sebagai bagian dari latar belakang perkara supernatural yang terjadi ini, yang termasuk juga terjadi dalam pengalaman keseharian saya. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya nama Irwan Khan terlalu vulgar, terlalu gamblang. Namun saya ingin menjawabnya pada momen ini, bagaimana lagi kalau perkaranya pun berlangsung merumit sejak tahun berlalu ini, dan saya juga definitif diakui oleh kepolisian Indonesia namun tidak dipertanggungjawabkan, termasuk juga tentang keuangan saya. Ya, tentu kita menelusuri ataupun menumpukan versi-versi atau informasi yang kita miliki sebagai bagian dari pelaporan ataupun konferensi kita. Saya jawab sedemikian ya. Yang mana pada momen pagi ini pula saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya Indonesia terdikotomi ataupun terkotakkan karena juga pengalaman perkara supernatural ini terhadap dua kalangan politik utama, yaitu kalangan Kristiani dan juga kalangan Islamia. Serupalah seperti Libanon, negara Libanon tidak dominan, dia hanya Islamia saja. Namun konfirmasinya menyatakan sesungguhnya keterkaitan kepada kooptasi internasional terhadap Indonesia, kepada perkara supernatural Indonesia yang diserempet tuntutan klaim perkara oleh internet ID 666 Irwan Khan Discovery ini. Dengan kata lain dinyatakan bahwasanya saya lah sebenarnya sebagai starting beginningnya ataupun pemicu awalnya. Dikotomi dimaksud. Namun saya ingin mengkonfirmasi ataupun sekedar mengargumentasikannya pada momen kalender ini juga, bahwasanya sejak tahun 2008 pun memang ada kronologi ataupun bagian perkara yang terkait kepada perihal dikotomi tersebut, yang sudah sesungguhnya saya konferensi pelaporkan melalui internet di hadapan hukum, yang keterkaitan etnik pribumi mereka ataupun juga kemudian menyangkut kepada kalangan non pribuminya.
Namun pun pada momen tahun 2025 ini nyatakan semakin pintar kalangannya ini, semakin akult ataupun semakin fundamental dia karena keterkaitan kooptasi dari internasional. Baiklah demikian saya melaporkannya juga karena memang keterkaitan hal tersebut. Katanya keterkaitan kepada Amerika, Indonesia, dan juga termasuk juga Australia, Indonesia yang di assessment oleh kalangan etnik Kristiani Indonesia dan juga termasuk kepada kalangan luar negeri Arab Timur Tengah dengan domisili residence kelompoknya terhadap etnik Islamia di Indonesia atau secara pokok menyangkut kelanjutan dari Islamiyah Indonesia. Namun pun demikian, saya masih meyakini ya mereka ini tetap keterkaitan kepada internasional sosialis Islamiyah ataupun Islamiyah Indonesia serupa seperti yang saya maksudkan pada konferensi-konferensi saya sebelumnya. Dan serta-merta pada menit ini saya dikonfirmasi bahwasanya perkara kontak body supernatural saya ini sudah semakin kuat alibinya di ibu kota Jakarta, di Pulau Jawa, karena keterkaitan signifikan spesifiknya indikasi ataupun tudingan dari internet ID 666 dengan kode Skafring ini. Dengan demikian dinyatakan berkemungkinan juga on probability says English speech bahwasanya tunggu, saya ingin bilingual terlebih dahulu dan kemudian nanti kita akan teruskan lagi ya. Kembali lagi bahwasanya saya dimungkinkan untuk TV broadcasting nasional untuk wawancara ataupun debating dengan kalangan ibu kota Jakarta. Baiklah, saya akan menjawabnya pada momen ini juga ya, masih bilingual berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya siap untuk menyanggupinya ya, dengan konfirmasi menyatakan bahwasanya saya berpeluang sebenarnya untuk status sebagai politisi muda Indonesia nasional di tahun-tahun berlangsung ini. Yang keterkaitan kepada perkara yang saya maksudkan dan juga latar belakang kurikulum vitae yang berkelanjutan. Katanya menyatakan banyak dukungan sebenarnya terhadap saya untuk menjadi politisi nasional Indonesia. Dan selanjutnya menyangkut kepada pointer-pointer alasan saya keterkaitan kemungkinan saya berpeluang untuk wawancara nasional bersama ibu kota Jakarta. Saya mensyaratkanlah sebenarnya ya, secara sederhana saja kita bercakap di sini. Keterkaitan komitmen, kita tentu harus komitmen perkara di sini. Apabila memang menyangkut tentang debating ataupun wawancara secara TV broadcasting nasional. Karena juga sebenarnya saya ini sebenarnya disudutkan, saya tahu keterkaitan kepada klaim internet ID 666 yang kode Skafring ini saya tersebut yang menyangkut kepada TKP. Bahwasanya ya, secara singkat saja, kita ini sebenarnya sama-sama tahu konteks body supernatural ini berlangsung. Belum tentulah juga memang benar adanya, namun apabila memang diarahkan kepada autis ataupun indigo secara komitmen perkara, ya saya rasa susah kita untuk berwawancara ataupun berdebat. Yang mana keterkaitan pun memang saya punya dokumenter untuk indikasi-indikasi perkara dimaksud di channel YouTube saya. Namun pun pada perkembangannya memang menyangkut
tentang komitmen kontak body supernatural yang berlangsung. Secara spesifik ini keterkaitan bullying, intimidasi ataupun ancaman, seperti juga penyayatan tubuh dan juga pemukulan tidak kasat mata yang memang terasa secara fakta. Demikian sebenarnya bahwasanya konsentrasi dari perkara ini dalam versi klaim tuntutan perkara saya tersebut memerlukanlah komitmen di antara kita, sehingga percakapan ataupun debating, argumentasi, wawancara tersebut dapat dilangsungkan. Saya yakin di sana yang menjadi kelemahannya, yang mana sesungguhnya kita sama-sama tahu bahwasanya pengalaman kontak body supernatural ini memang benar terjadi. Demikianlah satu syarat utama, yang pertama, yang substansi, yang esensi kalau bahasa politik hukumnya ya kan, yang saya syaratkan. Dan kemudian pada syarat yang kedua, keterkaitan kepada ganti kerugian saya, ya, reward perkara saya. Kendatipun jangan dulu kita berbicara tentang proyek ya. Saya menginginkan sejak dari sekarang juga memang, karena konteks menyatakan itu tidak perlu wawancara. Sejak dari sekarang pun kita harus mensyaratkan komitmen perkara dan ganti keuangan. Oh ya, demikian memang benar, seperti itu dia. Janganlah pula pada momen berlangsungnya perjumpaan ataupun wawancara TV broadcasting tersebut, lalu kemudian menafikan urusan ganti kerugian keuangan saya tersebut atau ribut perkara tersebut dengan alasan-alasan yang mengada-ngada. Seperti misalnya saya ini sebenarnya termasuk bagian dari perkara serupa atas nama sosial. Karena itu ganti kerugian keuangan kepada nama Irwan Cornel haruslah dianulir. Bahwasanya kita punya ganti kerugian bersama. Serupa itu yang kemudian akhirnya ini menjadi proyek dengan indikasi memanipulasi perkara internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaning, ataupun juga hanya memanfaatkan keadaan perkara atas nama perintisan internet ID 666 Irwan Cornel Discovery Meaning. Karena juga memang secara perkembangan perkara ini kita tahu bahwasanya saya dengan internet ID 666 Irwan Cornel Discovery Meaning saya itu tunggal, hanya single struggler, hanya pejuang sendiri dengan konferensi pelaporan hukum melalui internet masa kini. Tidak ada serupa seperti saya itu. Kendatipun mereka menyelenggarakan kortesi ataupun video dokumentari, hanya serupa indikasi ataupun gelagat-gelagat saja dalam videonya. Namun secara komentar ataupun juga konfirmasi alibi kepada saya, subscribe juga termasuk, itu tidak ada. Demikian sebenarnya saya merasa juga keberatan apabila kemudian nanti terkait poin yang kedua, syarat yang kedua ini itu terjadi. Saya dinegasikan keterkaitan ganti keuangan saya. Demikian maksudnya pertemuan debat, argumentasi, wawancara TV broadcasting tersebut. Nah, lalu kemudian pada syarat yang ketiga, yang keterkaitan kepada urusan politik ya, bahwasanya apabila memang ada penangkapan ya, ini memang satu syarat yang utama yang sebenarnya saya tercengang ya. Maksud saya adalah para tersangka ataupun pelaku tersebut haruslah ditangkap. Ditangkap dalam pengertian hukum, ya, dibawa ke penjara begitu. Kalau dia memang dieksekusi mati, diselenggarakan eksekusi matinya begitu. Itulah sudah satu syarat lanjutan yang saya maksudkan. Karena juga perkara ini apabila memang kedua poin di atas itu terselenggarakan kepada saya, namun apabila penangkapannya tidak dilangsungkan, itu kan semua menjadi
sia-sia ya, ataupun diistilahkan dalam Islamiah itu mubazir ya, kita akan tetap diganggu pada keesokan harinya, pada tahun kelanjutannya, tetap dirogoh-rogoh kantong, tetap dimanipulasi terkait pikiran kita, alam intelektual kita, dan juga yang lainnya, termasuk juga lah hal-hal yang privasi gitu kan. Nah, akhirnya poin yang sebelumnya, poin pertama, poin yang kedua, terkait tentang komitmen perkara dan juga keterkaitan tentang ganti keuangan itu ya menjadi sia-sia juga kan. Setelah kita berkomitmen dan punya ganti keuangan, tetap juga kita dirogoh-rogoh kantong, tetap juga kita diganggu atau dimanipulasi secara keseharian terkait intelektual pribadi kita, terkait bidang usaha kita yang ingin kita teruskan, keterkaitan keluarga kita ataupun juga kegiatan pribadi kita. Sama saja sia-sia kita dengan komitmen perkara kita ataupun ganti keuangan yang saya maksudkan tersebut. Ya, dan juga keterkaitan kepada poin ketiga ini menyangkut tentang Bapak Adibana Merdeka ya, ataupun Ibu Sulatina. Saya tetap bersikeras ya, karena juga kita sudah mengalami pembuktian bersama pada tahun-tahun berlangsung ini. Demikian ramainya orang sudah mengaku berstatus sebagai tersangka ataupun pelaku supernatural, yang mana secara kriteria ketersangkaan ataupun pelaku, saya yakini telah menganulir status ketersangkaan ataupun pelaku dari Bapak Adibana Merdeka ataupun Bapak Adibana Ginting dan ibu kandung saya, Ibu Sulatina Purba ataupun Ibu Sulatina. Saya anulir kepada istilah Anastasia ya, Ibu Sulatina. Saya yakini tidak condong kepada mereka, dan juga keterkaitan kepada unsur-unsur kepentingan politik. Saya rasa itu menyangkut pada monumental nasional mereka berdua. Apakah itu menyangkut tentang disnatalis ataupun juga menyangkut tentang BRI, serupa seperti saya punya proyek BRI 666, ataupun juga keterkaitan kepada ketentaraan. Saya rasa pembuktian perkara adalah yang utama, bukanlah kekuatan massa serupa orang-orang berkerumun seperti itu ataupun menyatakan sebagai ketentuan perkara terhadap Bapak Adibana dan Ibu Sulatina. Tentu kita tidak mendasar kepada perihal massa tersebut, namun berdasar kepada perihal hukum. Demikianlah saya maksudkan, dan juga keterkaitan kepada urusan kurikulum vitae saya ataupun ketokohan politik saya, dinyatakan bahwasanya saya ini tokoh politik sebenarnya karena perkara supernatural ini. Banyak pihak yang berangkat karir politiknya berhasil atas dasar kepengikutan ataupun perampokan intelektual politik dan kesadaran hukum pribadi saya. Saya rasa itu tentu akan menjadi catatan hukum untuk pengangkatan saya. Bukan artinya saya teranulir karena kita sudah berjumpa dan menyelenggarakan wawancara TV broadcasting dengan mengikuti juga mereka katanya. Nah, saya rasa bukan akhirnya saya teranulir seperti itu. Kan kita harus secara normatif umum ya, bahwasanya saya memang punya kepengikutan. Namun pun memang saya dicederai sebagai ikonik ataupun ketokohan mereka. Demikianlah. Daripada itu, apabila memang ketiga poin persyaratan tersebut bisa untuk di assessment, ya saya rasa tidak ada masalah untuk perjumpaan wawancara TV broadcasting ataupun pengangkatan saya selaku pimpinan proyek
perkara politik, perkara supernatural tahun-tahun milenium ini. Human commanding ghosts from grave. Karena juga konteks body supernatural ini memang harus berkelanjutan kepada eksekusi ataupun hari H istilahnya. Saya mengartikan perjumpaan wawancara tersebut sebagai salah satu tahap kepada eksekusi hari H dimaksud. Dan selanjutnya saya mendapatkan konfirmasi keterkaitan kecemburuan ataupun juga status ketersangkaan ini berlatar belakang kedengkian ataupun kecemburuan sejak dari awal dari pertemanan, yang termasuk juga lah mereka sebagai bagian dari kronologi perkara teroris supernatural yang berkelanjutan kepada nama ISIS tersebut. Saya meyakini bahwasanya keterkaitan urusannya definitif sesungguhnya beralibi eksekusi perkara nantinya terhadap pihak aparat hukum, dan saya tetap juga bersikeras apabila memang benar adanya, saya menuntut untuk ganti kerugian mereka, ganti kerugian saya, bukan mereka yang mendapat ganti kerugian, maksudnya mereka yang dapat ganti kerugian. Tentu tidak begitu kan? Ya, saya tetap menafikan tentang maksud ganti kerugian kepada para tersangka ya, para pelaku, karena memang pada momen pembuktian perkara ini itu sangat riskan sekali dimanipulasi oleh para tersangka atau pelaku, karena katanya juga mereka ini keterkaitan penangkapan yang bermetode aneh sebenarnya. Dikejar secara supernatural oleh aparat kepolisian dan pemerintah sehingga mereka itu mengalami cedera ataupun melarikan diri seperti jadi orang gila dia di jalanan, menafikan konfirmasi konferensi internet ID 666 ruang kondisi covering ini, ataupun juga menjadi kelompok teroris yang kemudian sama-sama mereka ini berperang di Timur Tengah ataupun ISIS tersebut. Dan karena alasan tersebut mereka menuntut ganti keuangan, ganti kerugian begitu. Saya keberatan ya, sebab sesungguhnya kan ini harus sesuai dengan alur hukum ya. Bagaimana sebenarnya kronologinya mereka sebagai ketersangkaan ataupun pelaku, dan tidak serta-merta kemudian mereka menjadi korban sehingga menuntut ganti kerugian keuangan ataupun menafikan status ketersangkaan ataupun status pelaku serupa begitu. Ini kan tidak seperti festival ya. Kalau seperti festival itu bisa kita ganti-ganti kan, juara 1, juara 2, juara harapan, juara favorit. Apa maksudnya ini seperti itu? Karena itu menyiratkan ketidakadilan perkara ya sesungguhnya, ataupun manipulasi serupa seperti pengompasan ataupun intrik kejahatan gitu. Hipnotis sama itu. Pertama-tama kita diajaknya kenalan, seakan-akan kita saudaranya, lalu kemudian dompet kita pun hilang. Sudah dia pergi, tinggal kita sendiri, rogoh-rogoh kantong, dompet sudah nggak ada lagi. Nah, begitu. Nyata-nyatanya ternyata copet, maling dompet. Pada awalnya kita jumpa, kirain saudara kan, mengajak kenalan gitu. Ya, demikianlah yang mana sesungguhnya pun secara perkara hingga tahun 2025 ini sudah definitif saya beralibi atas nama hukum. Dimiskinkan saya secara sengaja, bukan karena saya juga berkeuangan kan begitu. Keterkaitan kepada pengalaman perkara ini, saya yakin sudah dibuktikan bersama bahwasanya saya ini sebenarnya ada
tunggal ataupun sangat kuat sekali terindikasi tunggal sebagai korban di dalam perkara ini. Saya kurang tahu lah, apa memang nggak ngerti hukum, makanya juga suka berpindah-pindah status, kadang-kadang pelaku, kadang-kadang korban. Lalu kemudian ternyata bersama-sama sambil juga korban, sambil juga pelaku. Nah, mungkin keterkaitan juga ganti kerugian dalam pokoknya secara perkaranya, saya tetap mengutamakan pembuktian berlangsung. Ya, dalam pengertian apabila memang mereka punya ganti kerugian keuangan, ya jangan bawa-bawa ganti kerugian keuangan saya. Saya rasa seperti itu, karena saya keberatan dalam momen pembuktian beralibi ini. Bagaimana bisa sambil juga tersangka, sambil juga korban, lalu kemudian membiasakan seperti itu, kadang korban, kadang pelaku, kadang korban, kumpul pula sama-sama sambil juga melakukan metode supernatural yang kriminal begitu kan, seperti seksualitas katanya. Seksualitas itu bagaimana? Kita kan ada kegiatan seksual ya katanya ya, di indekos dengan metode supernatural. Nah, ingin mempersalahkan saya dalam momen terpisah dan bersamaan. Mereka juga pelakunya ataupun tersangkanya. Nah, saya rasa itu kan sebenarnya sangat ambigu ya kalau dalam istilah penelitian hukum, dalam penjelasan pembuktian kesaksian itu ambigu, kurang jelas itu apa maksudnya dia pelaku, apa maksudnya dia itu korbannya, kurang lebih seperti itulah kalau dalam segmen perkara ini kan. Nah, kalau memang tetap minta ganti kerugian keuangan, ya saya inginkan, saya tuntut terpisahlah dari ganti kerugian keuangan saya, karena saya merasa aneh itu seperti alur mereka itu. Tetap saya bersikeras dengan klaim internet saya yang terkait pun juga kemudian tentang momen berkemungkinan saya wawancara TV Broadcasting Nasional di Ibu Kota Jakarta. Proyek BRI 666 dengan klaim skala perkara tingkat nasional dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai produser Upin Ipin pun tahu dan turut serta katanya pada momen pengalaman perkara kontak bodi supernatural ini. Seluruh dunia internasional dan penuntutan nilai proyek ataupun tuntutan nominal ganti kerugian 22 triliun rupiah. Yang mana konfirmasinya juga menyatakan akan terkait kepada Monumental Nasional Bapak Adibana dan Ibu Selatina juga untuk urusan pengangkatannya. Terpisah karena berkaitan kepada perkara sosial, ketersangkaan ataupun pelaku yang mencondongkan korban ataupun Bapak Adibana sebenarnya yang menjadi target utama secara kamuflasenya. Oh, demikian. Ya, dan keterkaitan kepada konferensi ini tidak usah terlalu streng. Oh, tidak usah terlalu streng. Oh ya, berat santai-santai saja. Iya, iya, iya. Baiklah, kalau begitu, terus bagaimana? Menyangkut tentang kelanjutan politik Indonesia yang mencondongkan Kristen Islam. Ya. Oh, ya. Demikianlah sebenarnya konferensi ini secara utamanya ya, secara pokoknya dari awal protokolernya saya selenggarakan di menit-menit ini, yang mana kemudian saya dinyatakan berpeluang untuk wawancara TV Broadcasting Nasional dimaksud. Saya yakini bahwasanya Indonesia itu berdaulat
adalah syarat utama bagi sosial masyarakat Indonesia. Tidak dikooptasi ataupun juga dipengaruhi oleh kepentingan asing. Ya, demikian juga saya rasa keterkaitan kepada perseteruan ataupun pertikaian tentang kepemilikan ataupun pengaruh politik nasional di Indonesia ini. Saya rasa serupalah demikian. Yang mana menyangkut katanya kepada Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina sebagai monumental nasional Indonesia yang memiliki dominan termasuk kepada dua kelompok tersebut, Kristen dan Islamia. Saya rasa merupakan satu autentik Pancasilais ataupun juga nasionalisme dari Bapak Adi Bana, RPK dan juga Ibu Jenderal Sulatina. Dan katanya keterkaitan kepada mata uang rupiah katanya. Ya. Kelangsungan politik Indonesia antara lokal daerah-daerah seperti Kota Medan sebagai patron terhadap non-Islam dan juga Pulau Jawa sebagai basis dari Islamia Indonesia. Saya yakini sesungguhnya tetap berpeluang kepada kedaulatan negara Indonesia, yang mana dalam hal ini dan saya dinyatakan sangat penting untuk menegaskan diri saya sebagai pihak yang berkemungkinan untuk keuangan dimaksud, mengenai keterkaitan pun dia kepentingan politik katanya dari kalangan Kristiani ataupun kalangan Islamnya. Ya, tetap saja saya memang perlu untuk menegaskan keuangan tersebut. Nah, benar, saya rasa serupa seperti itu. Yang pada momen konferensi ataupun kontak bodhisattva atau berlangsung ini dinyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sudah sangat kuat sekali dukungannya sebenarnya, definitif monumental Indonesia dan berkeuangan, namun memiliki polemik yang menyangkut poros Islamia dan poros Kristiani di Indonesia. Saya rasa itu perihal kepentingan yang menyesatkan ya, karena sesungguhnya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sudah definitif Pancasilais, nasionalisme monumental yang termasuk kepada buku Insinyur Soekarno. Tentu mencakup mengayomi keduanya, baik pun dia Islamia maupun dia Kristiani. Namun pun katanya konfirmasinya keterkaitan kepada ISIS ataupun kelompok Indonesia Islamia tersebut, dinyatakan bahwasanya negara Indonesia ini akan berpeluang untuk transformasi politik domestik kepada Kristen dan Islamia serupa negara Turki, berarti negara Turki itu ya, negara Turki, Lebanon ataupun Turki pun sama itu. Berdikotomi kepada kepentingan politik domestiknya begitu ya. Ya, baiklah, saya rasa demikian terlebih dahulu, yang mana saya tetap meyakini saya termanipulasi karena serta-merta juga saya perlu untuk memperhatikan fakta yang saya alami. Saya ini diganggu tetap ini. Kontak body supernatural yang tidak bertanggung jawab atau seperti mencondongkan kepentingan orang-orang tertentu
yang ingin naik daun ataupun memanfaatkan momen kekerabatan, kekeluargaan, saya kurang mengerti ini. Mereka menyatakan diri sebagai kelompok yang saya tuding di daerah lokal domisili saya ini, serta merta juga mereka mengaku sebagai keluarga ataupun kerabat dari kalangan TV broadcasting nasional tersebut. Wartawan sepertinya mereka sambilan juga, ataupun ada anggota keluarganya juga politisi Indonesia ya, sepertinya dari partai-partai baru ataupun juga kalangan butut mungkin ataupun kalangan bidang usaha tambal ban perbengkelan. Saya langsung saja menudingnya karena memang baunya mencondong ke arah itu. Bau butut ini, bau butut apa bau tambal ban serupa begitu. Baiklah, demikian terlebih dahulu, terima kasih, dan saya akan teruskan lagi nanti. Saya yakini sudah mencakup keseluruhan ya evaluasi ataupun pelaporan perkaranya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Bodhisattva. Om Swantiastu. And I want to say apologize also. I'm still remember for about this bilingual speech because also kind of coincidence. And I think that's also because I just reactional for the experience, contact, moment, minutes, not kind of connected actually. We're going to continue again for about these situations, confirmations, and friendship and fellowship. Oh yeah, that's fellowship. God bless you and see you again. Oh yeah, I want to say thank you also. Before I forget, I just being remember about that. Thank you very much to Alien Family International. Okay, still in our commitment friendships. For about also international friendship alien, United States of America and also Arab Islamic country of Israel. I just got busted in here for about my status yelling or struggling for my advocate self, because I'm civilian from different jurisdiction country actually, from Indonesia country, and that's kind of disturbed for my situations. We are similar actually as human being in this moment international. I also am right, and I just being bluffed because about that. I want to say apologize, and we going to meet our confirmations again and next moment. Thank you. Oh, pada momen ini saya masih juga terhubung kepada Ibu Kota Jakarta ataupun Pulau Jawa, yang menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sudah tidak bermasalah lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Oh, pengangkatannya menyangkut tentang BRI dan juga menyangkut tentang mata uang rupiah. Ekonomi Indonesia mengenali Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sebagai monumental ya, oke. Dan tentang proyek BRI 666 oh, menjadi pertimbangan ACC lah pokok. Oke, baiklah, terima kasih dari kepolisian juga, dan kontak ini juga masih akan dievaluasi untuk di assessment kemudian. Thank you.